Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan bahas pada kesempatan hari ini adalah tafsir ahli sunnah. Ya, tafsir ahli sunnah dari tiga hal yang tadi kita sebutkan. Apa yang dimaksud dengan ahli sunnah? Lalu kemudian bagaimana mujmal aqidatihim, ya secara global akidah mereka itu seperti apa, dan al-intaj at-tafsiri li hadhihi al-firqah, ya, produk tafsir atas tafsir ahli sunnati wal jamaah. Baik, saya tampilkan dulu PowerPoint-nya ya, akhwat, terkait dengan materi kita. Ini sebenarnya terkait dengan tafsir ahli sunnah ini, akhwat sekalian, sebenarnya tidak dibahas ya secara khusus oleh Syekh Az-Zahabi dengan istilah yang eksplisit tafsir ahli sunnah ya. Malah yang sebenarnya beliau lebih detailkan pembahasannya dengan nama yang eksplisit itu adalah tafsir di luar ahli sunnah, seperti tafsir Mu'tazilah, tafsir Syiah, dan Khawarij. Ya. Tapi sebenarnya Syekh Az-Zahabi itu seakan ingin mengisyaratkan, kalau kita membaca secara utuh kitab At-Tafsir wal Mufassirun, bahwa tafsir ahli sunnah itu sudah beliau bahas ketika mengkaji tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi al-jaiz. Yang ini sudah kalian dapatkan sebenarnya di mata kuliah studi naskah tafsir 1 dan 2. Jadi sebenarnya kajian tentang tafsir bil ma'thur dan kajian tentang tafsir bil ra'il jaiz itu maksudnya kalau kita kaitkan dengan corak tafsir, kita kaitkan dengan launut tafsir, itu maksudnya adalah tafsir ahli sunnah. Ya. Nah makanya nanti kita akan sedikit mengulangi secara khusus dalam tema-tema akidah saja, tidak secara detail yang sudah kalian pelajari dalam studi naskah tafsir 1 dan 2, tapi kita akan rujuk kitab-kitab tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi yang sudah dipelajari, tapi hanya pada materi-materi yang terkait dengan akidah saja. Ya, karena ini kita kajiannya bukan lagi mengulangi materi sebelumnya, tapi mengulangi materi sebelumnya untuk mendapatkan gambaran tentang tafsir ahli sunnah. Nah makanya ini sebenarnya saya juga mengkonsep ya, apa sih yang dimaksud dengan ahli sunnah, kemudian bagaimana manhaj tafsir mereka itu, ini juga bagian dari secara subjektif, ini sebenarnya kesimpulan saya pribadi ya. Syekh Az-Zahabi tidak menyebutkan secara eksplisit, secara langsung beginilah tafsir ahli sunnah, tidak. Ya, tapi beliau mengisyaratkan bahwa seperti saya jelaskan, sebenarnya tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'il jaiz itu ya mewakili ahli sunnah wal jamaah ya. Namun konsepnya bagaimana, detail terkait dengan bagaimana metodologi tafsir bil ma'thur dan juga tafsir bil ra'il jaiz, ini silakan kalian nanti memurojaahi lagi ya materi-materi di studi naskah tafsir 1 dan 2 ya. Jadi kita hanya memfokuskan secara ringkasan saja ya bagaimana gambar ahli sunnah dan manhaj mereka secara umum terhadap tafsir Al-Quran dan juga intat tafsirinya. Lalu nanti akan kita kembali ke materi tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi, hanya memilih masalah-masalah akidahnya saja. Baik. Nah, jadi sekali lagi ya akhwat sekalian, untuk tafsir ahli sunnah ini sifatnya ringkasan saja ya, sifat ringkasan dari kesimpulan kajian Syekh Az-Zahabi. Tafsir ahli sunnati wal jamaah. Baik, awal syai' ya, ma ta'rif ahli sunnah? Apa sih definisi dari ahli sunnah itu sendiri ya? Sebenarnya kalau kita bicara istilah ahli sunnah menjadi suatu istilah yang memiliki definisi, ini kalau dalam kajian ilmu firaq ya, atau kajian ilmu kalam, merupakan istilah yang sebenarnya agak belakangan munculnya ya. Malah yang awal-awal muncul itu istilah Khawarij, istilah Mu'tazilah, istilah Murji'ah. Kalau dalam ilmu kalam ya ada istilah Syiah, nanti ada istilah banyak nih kelompok-kelompok ilmu kalam yang disebutkan dalam kitab-kitab firaq gitu ya. Malah istilah ahli sunnah sendiri munculnya agak belakangan ya. Alasannya begini, sebenarnya bukan berarti kemunculannya belakangan dalam arti dibentuknya belakangan, tidak. Ahli sunnah itu yang mewakili Rasul dan para sahabat sebenarnya gitu ya. Tapi di sisi yang lain, ahli sunnah itu merupakan respon. Ya, ahli sunnah itu atau istilah ahli sunnah itu adalah istilah yang untuk dibuat untuk merespon kemunculan akidah yang menyimpang. Nah, jadi sepanjang perjalanan Rasulullah dan para sahabat, ya sebenarnya secara amalan, secara keyakinan ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Tapi saat itu tidak disebut sebagai ahli sunnah karena memang istilah-istilah ini
pada dasarnya baru muncul ketika ada perdebatan-perdebatan akidah, dan kita tahu bahwa di masa Rasul dan para sahabat tidak ada perdebatan akidah gitu. Yang ada adalah perdebatan-perdebatan persoalan fikih, dan perdebatan akidah belum terlalu muncul kecuali di akhir-akhir masa sahabat. Nah, maka ketika muncul berbagai macam kelompok yang menyimpang akidahnya dan dinisbatkanlah istilah-istilah kepada mereka seperti Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah, maka para ulama kemudian merespon hal tersebut dan membutuhkan suatu istilah yang akhirnya menjadi semacam branding lah istilahnya, atau istilah yang akan membedakan kelompok yang menyimpang itu. Nah, dan istilah yang membedakan ini sebenarnya adalah keyakinan para sahabat dan Rasulullah itu sendiri yang disebut dengan ahli sunnah. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa istilah ahli sunnah ini munculnya adalah ketika Sayyiduna Ibnu Abbas ya pertama kali yang memunculkan istilah ini dalam penjelasan beliau ketika mendebat paham-paham yang menyimpang. Ada juga yang mengatakan istilah ini dikenal pertama kali oleh Muhammad ibn Sirin, ya seorang tabi'in. Tapi ada juga yang mengatakan istilah ini semakin populer, artinya sudah muncul di masa-masa sahabat, tapi semakin populer dan masyhur ketika di masa Imam Ahmad bin Hambal, beliau diuji ya dengan ujian mihnah yang kita kenal di masa Khalifah Al-Ma'mun ya. Beliau diuji tentang masalah khalqul Quran. Lalu kemudian semakin populer lagi ketika Imam Abdul Hasan al-Asy'ari ini kemudian membangun secara sistematis ya basic cara berpikir akidah Ahlussunnah dalam rangka untuk mengcounter, mendebat paham-paham yang menyimpang saat itu khususnya dari golongan Mu'tazilah. Nah, maka kemudian istilah Ahlussunnah ini ya sebagai suatu istilah, sekali lagi prinsipnya adalah ajaran Rasul dan para sahabat, tapi menjadi istilah yang dibakukan secara ilmiah ya seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hakikatnya empat mazhab ini semuanya adalah mazhabnya Rasulullah, dalam arti bukan mazhab Rasul dalam arti Rasul bermazhab ya, tapi mazhab yang sumbernya adalah Rasulullah gitu. Tapi disebut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali karena mereka inilah yang membangun dan mensistematisasikan metode dalam ijtihadnya. Nah, dalam masalah akidah ada juga hal yang seperti itu. Ya, hakikatnya ahli sunnah ini ya ajarannya Rasul dan para sahabat gitu, tapi dinisbatkan kepada nama-nama tertentu dalam rangka untuk menyebutkan metode mereka yang tetap sejalan dengan apa yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, maka sekali lagi ini kalau kita bicara istilah ahli sunnah, nanti silakan kalian bahas secara atau kalian baca secara detail dalam ilmu kalam atau ilmu dirasatul firaq ya terkait dengan kemunculan istilah ini. Ya. Tapi saya langsung akan kita bahas definisi dari ahli sunnah itu sendiri apa. Dan definisi ini saya sengaja memilih ya akhwat sekalian, yaitu definisi yang akan mencakup semua mazhab-mazhab yang hakikatnya adalah ahli sunnah wal jamaah, tetapi memang ada sedikit perbedaan dalam furu akidahnya. Ya. Nah, ini saya ambil definisinya dari seorang ulama bermazhab Hambali yang al-mutawaffa fil qarni at-tsani 'ashar Hijri. Ya, wafat tahun abad ke-12 Hijriah, tepatnya tahun 1188 Hijriah, yaitu Imam Syamsuddin Abul Aun Muhammad ibn Ahmad As-Safarini Al-Hambali. Ya, fi kitabihi Lawami'ul Anwaril Bahiyah wa Sawatiul Asraril Athariyah li syarh ad-Durrah Al-Mudiyah fi Uqadil Firqah Al-Mardiyah. Ya. Nah, jadi dalam kitabnya ini beliau menjelaskan, atau ini termasuk bagian dari kitab ilmu kalam ya, karena di dalam kitab ini beliau tidak hanya bicara tentang akidah akidah Ahlussunnah secara khusus, tapi juga perdebatan-perdebatan di antara firqah-firqah Islam yang ada. Tentu dalam hal ini beliau bermazhab atau berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nah, di samping itu mazhabnya adalah Hambali secara fikih, tapi secara akidah beliau Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dalam kitabnya ini ya Imam As-Safarini Al-Hambali dalam kitab Lawami'ul Anwar ini mendefinisikan ahli sunnah dengan memasukkan semua mazhab yang menjadi sentral dari dikenalnya istilah ahli sunnah wal jamaah. Ada 3 mazhab. Jadi kata Imam As-Safari Al-Hambali, ahli sunnati wal jamaah salatu firaqin. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu sendiri kemudian ada 3 kelompok. Ya, artinya 3 kelompok ini hakikatnya mewakili akidah ahli sunnah wal jamaah, meskipun ada perbedaan sedikit di antara mereka yang tidak sampai mengeluarkan dari ahli sunnah. Ya. Yang pertama adalah al-athariyatu wa imamuhum Ahmad ibn Hambal radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah mazhab athari yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad ibn Hambal. Ya.
Jadi akidah yang pertama, mazhab yang pertama di antara ahli sunnah al-Atsariyah. Dari sisi tahun kemunculan yang paling tua adalah Imam Ahmad ibn Hambal, ya. Dan dinisbatkan kepadanya mazhab Atsari. Kemudian yang kedua wal Asy'ariyah wa imamuhum Abul Hasanil Asy'ari rahimahullah. Yang kedua adalah mazhab Asy'ari, ya, yang imamnya Abul Hasanil Asy'ari, atau juga disebut mazhab ini dengan istilah Asy'ariyah. Ya, ini termasuk ahli sunnah. Jadi kalau misalnya kita menyebut ahli sunnah, maka ahli sunnah yang seperti apa? Apakah ahli sunnah Atsariyah atau ahli sunnah Asy'ariyah? Dan yang ketiga adalah wal Maturidiyah wa imamuhum Abu Mansur al-Maturidi, ya, rahimallahu taala. Dan yang ketiga adalah Maturidiyah, yaitu yang dinisbatkan kepada Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, jadi akhwat sekalian, kalau misalnya kita ditanya siapa sih yang disebut ahlus sunnah, maka sederhananya adalah ahlus sunnah tiga kelompok ini, al-Atsariyah, wal Asy'ariyah, wal Maturidiyah. Dan tiga kelompok ini dihimpunkan dalam suatu pemahaman, dalam suatu definisi yang hakikatnya mereka lah ahli waris sebenarnya ahli waris sebenarnya akidah Rasulullah dan para sahabat. Nah, siapa mereka ini? Wahum makana alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullah alaihim wa man ba'dahum min a'immatid dini wad diyanah. Mereka ini adalah orang-orang atau ulama-ulama dari salafus saleh, karena mereka hidupnya juga di tiga generasi salaf, ya, yang mensistematisasikan, yang mentertibkan, ya, ajaran-ajaran dalam masalah akidah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan juga waman ba'dahum min a'immatid din wa diyanah. Begitu juga ajaran imam-imam setelah generasi Rasulullah dan para sahabat, misalnya dari kalangan tabi'in, misalnya seperti akidahnya Atha ibn Abi Rabbah, akidahnya Mujahid, Ikrimah, ya, akidahnya para atba'ut tabi'in, misalnya seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, ya, akidahnya Imam Abdullah ibn Mubarak, akidahnya Waqi' ibn al-Jarrah, akidahnya para ulama ahli ra'i di Kufah, ya, Al-Qama Ibrahim An-Nakhai, dan Al-Hasan al-Basri dan sebagainya. Jadi akidah-akidah para salafus saleh ini tadi disistematisasikan, dirangkum, diringkas, bukan hanya diringkas, tapi juga diberikan penjelasan-penjelasan dan argumentasi oleh tiga mazhab yang memiliki metodologi yang berbeda, ya, yaitu mazhab Atsari, mazhab Asy'ari, dan Maturidi. Jadi kalau kalian menggambarkan, ya, ahli sunnah itu gambarkanlah, analogikanlah seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu dalam bidang fikih, sedangkan Atsari, Asy'ari, dan Maturidi itu dalam bidang akidah. Nah, ini jadi setiap ilmu itu ada mazhabnya, dan masing-masing mereka ini mewakili ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, dan ini masuk dalam lingkup sabda Nabi SAW, sataftariqu ummati ala 73 firqah, umatku terpecah menjadi 73 kelompok, dan Nabi mengatakan yang selamat cuma satu dengan sifat yang global, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang berpegang kepada ajaranku dan para sahabat. Nabi tidak menyebut nama, Nabi tidak menyebut kelompok tertentu, apakah Atsari atau Asy'ari atau Maturidi atau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak. Tapi Nabi menyebutnya dengan sebuah sifat, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berpegang kepada ajaranku dan para sahabat. Dan akhirnya para muhakkikun, ya, para ulama khususnya dari kalangan mutaakhirin seperti Imam As-Safarini Al-Hambali menyimpulkan bahwa dari masalah akidah diwakili oleh tiga mazhab ini, dan dari masalah fikih diwakili oleh 4 mazhab ahli sunnah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan ada yang memasukkan juga mazhab Zahiri yang didirikan oleh Imam Daud Al-Zahiri. Nah, jadi inilah ahli sunnah wal jamaah dengan beragam mazhabnya. Baik. Nah, sekarang ma mujmalu hadhil aqidah. Nah, saya tidak dalam rangka pada kesempatan ini ingin menjelaskan detail-detail akidah Ahlussunnah, ya. Sederhananya sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya, apa yang kita kenal dalam hadis Jibril. Ya, ada 5 rukun Islam, ada 6 rukun iman, dan ada 1 ihsan. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, gitu, ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana sih akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya, 6 rukun iman yang sudah kita biasa hafal dari kecil, ya. Tetapi saya ingin mengkhususkan, ya, yang dimaksud dengan ahli sunnah di sini secara lebih spesifik itu apa, ya, maka mudahnya adalah kita bandingkan dengan lawan-lawannya yang menyimpang akidahnya. Karena ada pepatah Arab mengatakan bididdihi tatabayyanul asya, dengan kita menyebut
lawan dari suatu kata, akan jelaslah ya suatu kata yang ingin kita pahami itu. Jadi saya ingin mencoba kita memahami ahli sunnah itu dengan memahami akidah lain yang menyimpang, dan dalam hal ini rupanya ahli sunnah wal jamaah itu posisinya adalah wasat, ya, pada posisi pertengahan di antara dua kubu ekstrim dalam masalah-masalah tertentu terkait dengan akidah. Nah, apa misalnya gambarannya? Ahlus sunnati fi sifatillah wasatun bainal mu'attilah wal mujassimah. Ahli sunnah wal jamaah itu dalam persoalan sifat Allah, maka mereka posisinya pertengahan antara kelompok mu'attilah dan kelompok mujassimah. Nah, mu'attilah itu biasanya diwakili oleh mu'tazilah. Sedangkan mujassimah ini diadopsi oleh sebagian firqah Syiah biasanya, ya. Jadi mu'attilah itu dalam masalah sifat Allah menafikan Allah punya sifat. Jadi mereka menganggap Allah tidak punya sifat. Ya, orang mu'tazilah mengatakan Allah itu tidak bersifat sama, tidak bersifat basar, Allah tidak bersifat kudrah. Ya, itu keyakinan mu'attilah, ya. Nah, begitu juga di satu sisi yang lain, ya, mujassimah meyakini bahwa Allah itu bersifat, tapi sifatnya itu seperti makhluk, dan menisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang itu memiliki kekhasan dalam sifat makhluk, ya. Seperti yang namanya makhluk itu sifatnya bergerak, ya. Dari yang namanya makhluk itu bersifatkan seperti fisik manusia, ada tangan, ada kaki yang secara zahir adalah bentuk manusia atau bentuk makhluk lainnya. Maka kemudian kelompok mujassimah menganggap Allah pun seperti itu, ya. Artinya ayat-ayat yang terkait dengan sifat Allah itu dianggap semuanya adalah nisbat kepada Allah dalam bentuk seperti makhluk. Nah, ini tentu keliru. Nah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakininya pada makna pertengahan. Artinya tetap meyakini Allah itu punya sifat yang itu sesuai dengan kejalalannya, yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tidak menisbatkan sifat-sifat yang menjadi kekhasan milik makhluk. Ya, tidak menisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang itu pada dasarnya adalah sifat makhluk, karena laisa kamitslihi syai' wa huwas-sami'ul basir. Ya, karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Namun Allah SWT bersifat as-sami' wal basir, yang maha mendengar dan maha melihat, ya. Baik, nah ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sebenarnya saya tanya dulu ya akhwat. Sama nggak pernyataan kita misalnya mengatakan begini, Allah itu maha mendengar, dan mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya kita manusia. Dengan pernyataan Allah itu punya tangan, dan tangannya Allah itu beda dengan tangan kita manusia. Sama nggak pernyataan ini ya akhwat? Beda. Beda, Ustadz. Bedanya dari sisi apa? Kalau sami itu kan mendengar. Maksudnya bukan secara fisik. Sedangkan kalau tangan itu kan fisik. Nah, baik. Artinya begini ya, kalau kita mengatakan ya, Allah mendengar, tapi mendengarnya beda dengan makhluk. Ini benar nggak pernyataan ini? Bisa diterima tidak? Bisa. Bisa. Ya. Tapi kalau misalnya kita katakan Allah punya tangan dan tangannya tidak sama dengan tangan makhluk, bisa nggak diterima? Tidak bisa. Bisa. Akidah kalian nggak menyimbang, nggak terpapar dengan paham tajasim, ya. Karena banyak orang mengatakan ini sama gitu, dan padahal keliru, ya. Atau dalam istilah ilmu kalamnya beginilah, Allah itu sami, dan sama itu sifat ma'nawiyah, bukan sifat jismiyah, sifat ma'nawiyah, ya. Sedangkan kalau tangan, kaki itu adalah sifat jismiyah, fisik. Maka tidak boleh menisbatkan sifat fisik kepada Allah, tapi boleh, bahkan wajib menisbatkan sifat maknawi kepada Allah kalau memang itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau menyamakan antara sama dengan yad misalnya, itu adalah bentuk pengsamaan yang kurang tepat, atau qiyas ma'al farid istilahnya, ya, mengkiaskan sesuatu tapi kurang tepat. Kalau ingin dikiaskan, ya tangan itu kiasnya bukan kepada mendengar, tapi kepada apa? Kias tangan itu kepada apa? Kalau kita bicara mendengar, ya akhwat. Nah, kiasnya tangan itu kalau mendengar kepada apa? Hah? Kita kalau manusia nih mendengar pakai apa? Telinga. Jadi kias tangan itu kepada, pertanyaannya, ada nggak dalam Al-Quran Allah itu punya telinga? Nggak ada. Allah itu mendengar, ya. Dan Allah tidak sama dengan makhluk kalau kita bicara mendengar. Maka
Makanya kalau ada yang mengatakan mendengar itu sama dengan tangan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang yadullah misalnya fawqa aydihim dan seterusnya, maka ini adalah kias yang kurang tepat. Ya, karena kalau misalnya mau dikiaskan ya berarti bukan mendengar ya, tapi adalah Allah punya telinga dan tidak ada sifat telinga kita temukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan karena itulah para ulama Ahlussunnah ya dari kelompok Asy'ari, Maturidi maupun Atsari menisbatkan sifat sama ya sebagai sifat maknawi untuk Allah, tapi tidak mengisbatkan sifat yad dalam arti seperti fisik. Maka yad ini sendiri dalam akidah Ahlussunnah itu tidak tidak diisbatkan sebagai sifat Allah dalam arti yad berdasarkan makna zahir, tapi diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yakini ayatnya tapi maknanya tidak diisbat. Maknanya itu tidak diisbat ya. Yang diisbat itu adalah ayatnya. Karena itu ya kita yakinnya. Ini yang disebut dengan istilah tafwid. Jadi isbatul makna, mengisbatkan makna itu bukan akidah Ahlussunnah ya, tapi menyerahkan maknanya kepada Allah. Nah, itulah yang disebut akidah Ahlussunnah. Yang kita isbat itu adalah ayatnya. Karena ayatnya itu ada maka tidak boleh kita ingkari. Tapi maknanya maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan isbatul ayat wa tafwidul makna. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau untuk Allah laisa kamitslihi syai' wa was-sami'ul basir, ini isbatul ayat wal makna. Ya, was-sami'ul basir isbatul makna isbatul ayat wal makna. Ya, karena sama itu sifat maknawi, sedangkan yad itu sifat jism. Kalau kita isbat maknanya juga berarti kita menyamakan ya dengan makhluk itu sendiri. Nah, maka akidah Ahlussunnah dalam masalah sama diisbat maknanya, tapi kalau untuk yad ya atau untuk yang lain misalnya qidam, nuzul, istiwa, nah maka ini isbat al-ayah tapi tafwid maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah Ahlussunnah yang menyelisihi kelompok Mujassimah. Nah, sedangkan di sisi yang lain yang ekstrem adalah Mu'attilah yang mereka mengatakan Allah tidak sama, Allah tidak basar, Allah tidak qudrah, gitu ya. Jadi mereka menafikan dengan alasan bahwa kalau Allah itu sami, basir, qadir ya, maka ada ta'addudul ilahah ya, ada Tuhan yang berbilang karena ada banyak yang qadim gitu ya. Nah, ini keyakinan Mu'tazilah yang menyimpang ya. Jadi intinya Ahlussunnah dalam masalah sifat Allah bainal Mu'attilah wal Mujassimah ya. Wa fil qadar, masalah takdir wasatun bainal qadariyah wal jabariyah. Dalam masalah takdir Ahlussunnah berada pada posisi antara kelompok qadariyah dan jabariyah. Kelompok yang menafikan takdir ya itu qadariyah, dan juga kelompok yang menganggap semuanya terikat dengan takdir Allah, akhirnya manusia tidak punya ikhtiar. Nah, itu kelompok jabariyah. Nah, Ahlussunnah tidak seperti itu. Ahlussunnah mengatakan manusia punya ikhtiar, tapi juga ikhtiarnya manusia ya di bawah ketentuan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena di ikhtiar manusia itulah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala lewat amal-amal kita. Baik. Wa fi haqqis sahabah wa ahlil bait wasatun bainan nawasibi war rawafid. Ahlussunnah dalam masalah hak para sahabat dan ahli bait Nabi SAW berada di antara nawasib dan rawafid. Nawasib itu adalah kelompok yang mencela ahli bait, tapi memuliakan sahabat. Rawafid kebalikannya, ya kelompok yang mencela sahabat, ya sekaligus tapi memuliakan ahli baitnya. Nah, itu ahli bait Nabi SAW. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa ahli bait Nabi adalah orang-orang yang mulia, sebagaimana sahabat Nabi juga adalah orang-orang yang mulia. Nah, jadi tidak timpang di dalam menyikapi para sahabat dan ahli bait Nabi. Jadi mereka meyakini bahwa ini adalah dua kelompok manusia yang memang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bainan nawasili war rawafid. Wa fi haqiqatul iman wasatun bainal khawariji wal murji'ah. Dalam masalah hakikat iman, Ahlussunnah wal Jamaah antara kelompok Khawarij dan Murji'ah. Ya, kalau kelompok Khawarij menganggap bahwa amal itu adalah syartu sihhatil iman. Ya, dalam keyakinan Khawarij, amal itu merupakan syarat sahnya iman. Maka orang yang tidak beramal sesuai dengan ajaran Islam dianggap imannya batal. Maka dalam akidah Khawarij, orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang melakukan dosa-dosa besar, meskipun dia bersyahadat itu statusnya kafir karena dianggap sudah batal imannya dengan amalannya tadi, karena mereka menganggap amal itu adalah syartu sihhatil iman, syarat sahnya iman. Sebaliknya, kelompok Murji'ah menganggap bahwa amal itu tidak menjadi bagian dari iman. Kelompok Murji'ah menganggap amal itu ya
terlepas dari iman, nggak ada kaitannya dengan iman ya kalau menurut Murji'ah. Maka orang Murji'ah meyakini selama orang itu sudah beriman dengan hatinya, maka dia kedudukannya sama seperti Abu Bakar, sama seperti Umar ya. Ahli maksiat semaksiat-maksiatnya selama dia beriman kepada Allah dianggap kedudukannya sama dengan orang-orang yang mulia di sisi Nabi seperti para sahabat. Nah, inilah kelompok Murji'ah. Tapi kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka meyakini bahwa amal itu terkait dengan iman, ya, amal itu terkait dengan iman, artinya bagian dari iman, tapi bukan sebagai syarat sah iman. Itu amal dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu apa amal itu? Ya, dia bagian dari iman, tapi dia adalah syartu kamalil iman. Jadi amal itu adalah syarat kesempurnaan iman. Maknanya kalau ada seorang muslim yang sudah bersyahadat, hatinya sudah meyakini bahwa Allah dan Rasulnya adalah yang wajib untuk ditaati, tapi dia berbuat dosa besar misalnya, maka itu tidak otomatis mengeluarkannya dari Islam. Ya, dia masih dikategorikan muslim, tapi ada cacat dalam imannya. Imannya tidak sempurna. Nah, ini yang disebut dengan amal itu syartu kamalil iman. Sedangkan aslul iman fil qalbi, ya. Dasar iman itu dalam hati, tapi amalan merupakan syarat kesempurnaan itu sendiri. Nah, maka ahli sunnah ya berada pada posisi pertengahan. Kalau Khawarij menganggap amal itu adalah syartu sihhatil iman, ya. Sedangkan kalau Murji'ah menganggap amal itu laisa ala bil iman. Nah, maka kemudian ahli sunnah meyakini bahwa amal itu syartu kamalil iman, yang menunjukkan bahwa iman itu yazidu wa yanqus, ya yazidu bi ta'ah ya binisbatil a'mal, kemudian wa yanqusu bil maksiyah binisbati lil a'mal. Nah, inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita intinya kalau ingin memahami Ahlussunnah itu seperti apa, ya sederhananya bisa dengan cara seperti ini gitu ya, untuk membedakan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang lainnya. Tapi pada dasarnya ya akidah Ahlussunnah itu adalah 5 rukun Islam, 6 rukun iman, dan 1 ihsan seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril yang menjadi pokok ajaran Islam. Ya. Karena Rasul mengatakan di akhir hadis, ya atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Hadza huwa mujmal aqaidi ahli sunnah, ya. Secara global inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, cuma kaifa manhaju ahli sunnah fi tafsiril Quran. Nah, ini kita sekarang fokus kembali kepada tafsir mazhabi aqadi, ya, khususnya dari ahli sunnah wal jamaah. Nah, untuk manhaj ahli sunnah dalam tafsir Al-Quran, maka ya sederhananya bisa kalian muroja'ahi lagi ya, pembahasan di studi naskah tafsir 1 terkait dengan tafsir bil maqsud dan tafsir bil ra'i. Jadi intinya ahli sunnah wal jamaah di dalam menafsirkan Al-Quran itu punya 2 manhaj. Ya, punya 2 manhaj. Manhaj yang pertama adalah dengan pendekatan at-tafsir bil ma'thur, wa huwa tafsir al-manqul 'anil Qur'ani wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atharis sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan. Jadi setiap tafsir yang referensinya adalah Al-Quran itu sendiri, tafsir Quran bil Quran, atau tafsir Quran bis sunnah, atau tafsir Quran bi asaris sahabah, dan tafsir Quran bi asaris tabi'in. Nah, ini tafsir bimatur sebagai manhaj pertama dari tafsir ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dan tetapi kalau misalnya tidak menemukan keempat sumber ini dalam penafsiran Al-Quran dengan sanad yang sahih, maka mereka kemudian menggunakan manhaj yang kedua, yaitu at-tafsir bil ra'yil jaiz, tafsir dengan ijtihad, tapi ijtihad dalam batasan-batasan yang dibolehkan oleh syariat dan menggunakan metodologi yang memang itulah metode dalam menafsirkan Al-Quran. Wa huwa ar-ra'yu fi tafsiril Quran alladhi jara ala muwafaqati kalamil Arab wa manahihim fil qaul ma'a muwafaqatil kitabi was sunnati wa mura'at sa'i syurutit tafsir. Jadi tafsir bil ra'yi itu adalah tafsir ya terhadap Al-Quran yang satu sejalan dengan kaidah bahasa Arab. Artinya kalau kita kalau kalian misalnya mereview ulang ya tentang tafsir sufi yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa ada tafsir zahir, ada tafsir batin. Ya, ahli sunnah itu menggabungkan 2 metode atau dua jenis tafsir ini. Secara zahir adalah setiap tafsir yang itu sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, dan ini tafsir yang harus tidak boleh tidak boleh ditinggalkan ya, tafsir zahir ini. Adapun tafsir batin, maka ini adalah bagian dari ijtihad ya, selama masih tetap meyakini secara zahir. Nah, ahli sunnah sejalan dalam hal ini dengan tafsir sufi isyari ya, karena ulama sufi isyari juga rata-rata adalah dari ahli sunnah
wal jamaah. Ya, artinya tafsir Sufi Isyari itu masih menggunakan pendekatan bahasa Arab juga untuk menerima suatu tafsir, meskipun juga mereka lebih fokus untuk mencari makna batinnya. Dan itu tidak bertentangan. Ya. Selama tidak bertentangan antara zahir dan batin, ya tidak ada masalah. Dan ahli sunnah juga seperti itu. Jadi pendekatan pertamanya masih sejalan dalam penafsirannya itu dengan menggunakan muwafaqatu ahli kalamil Arab wa manahihi fil qaul, ya, dengan pendekatan-pendekatan bahasa Arab, dan juga ya ma'amuwafaqatil kitab wa sunnah, tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Artinya ijtihad mereka itu tidak akan menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu juga dengan muraat sa'ir syurutit tafsir, dengan tetap menjaga kaidah-kaidah dan syarat-syarat penafsiran yang bisa diterima. Ini silakan kalian rujuk kembali ya akhwat, khususnya dalam tafsir birra'yi al-jaiz, ya. Di situ panjang lebar Syekh Az-Zahabi dalam kitab At-Tafsir wal Fasir sudah kita bahas dalam studi naskah tafsir 2 bagaimana syarat dan pendekatan tafsir birra'yi yang bisa dikategorikan birra'yi al-jaiz, ya, untuk membedakannya dengan birra'yi al-mazmum, ya. Jadi kalau masih sejalan dengan kaidah tafsir, kalau walaupun itu adalah tafsir birra'yi atau bil ijtihad, maka dia termasuk birra'yi al-jaiz. Tapi kalau menyimpang dan tidak memenuhi syarat sahnya tafsir birra'yi jaiz, maka bisa dikategorikan sebagai tafsir birra'yi al-mazmum. Dan tafsir birra'yi al-mazmum ini sebenarnya dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun, yang dimaksud dengan tafsir birra'yi al-mazmum adalah setiap tafsir yang tidak sejalan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau kalian baca dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun, ya, misalnya tafsir Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, itu sebenarnya tafsir yang oleh Syekh Az-Zahabi dikategorikan sebagai at-tafsir birra'yi al-mazmum. Ya, setelah itu baru beliau bicara tafsir sufi, tafsir falsafi, tafsir ilmi, dan seterusnya. Nah, jadi ini alasannya kenapa kita memasukkan tafsir bil ma'thur dan birra'yi al-jaiz sebagai bagian dari tafsir ahli sunnati wal jamaah, ya. Nah, maka setelah kita mengetahui hal ini, ya, tafsir bil ma'thur dan birra'yi sebagai manhaj tafsirnya ahli sunnah, maka sederhananya ya produk tafsir, ya, yaitu yang dihasilkan menggunakan metodologi ahli sunnah, ya, maka adalah setiap tafsir yang itu berdasarkan bil ma'thur ataupun berdasarkan birra'yi al-jaiz. Nah, kembali kepada kitab At-Tafsir wal Fasirun, ya, kalau kita ringkaskan maka ada dua intat tafsir li ahli sunnah, ya, ada dua produk tafsir ahli sunnah wal jamaah. Pertama adalah at-tafsir bil ma'thur, dan yang kedua at-tafsir birra'yi al-jaiz. Tafsir bil ma'thur misalnya apa? Kalau berdasarkan apa yang dikumpulkan oleh Syekh Az-Zahabi, banyak sebenarnya, ya, tapi yang dikumpulkan oleh Syekh Az-Zahabi dalam kitabnya At-Tafsir wal Fasirun, nanti akan kita baca ulang, kita review ulang, khususnya dalam masalah-masalah akidah. Nah, ini adalah pertama Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran li Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Tabari. Kemudian Bahrul Ulum li Abil Lais As-Samarqandi. Yang ketiga Al-Kashfu wal Bayan an Tafsiril Quran li Abi Ishaq At-Ta'labi. Warabi Ma'alimut Tanzil li Abi Muhammad Al-Husain Al-Baghawi. Kemudian Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz li Ibni Atiyah Al-Andalusi. Kemudian yang ketujuh Al-Jawahirul Hisan fi Tafsiril Quran. Yang keenam Tafsirul Quranil Azim li Abil Fida Al-Hafidh Ibnu Katsir. Yang ketujuh Al-Jawahirul Hisan fi Tafsiril Quran li Abdurrahman At-Ta'alabi. Yang kedelapan Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, ya, lil Imam atau Ad-Durrul Mansur fi Tafsir al Ma'thur lil Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian tafsir Muqatil Ibn Sulaiman Al-Azdi Al-Balkhi. Nah, sebenarnya tafsir Muqatil Ibn Sulaiman ini, ya akhwat, sebenarnya ini tafsir ahli sunnah secara umum, gitu, ya. Tapi memang masalahnya ada beberapa keyakinan tajsim, ya. Ada beberapa keyakinan yang dekat kepada mujassimah nih dalam tafsirnya Imam Muqatil bin Sulaiman. Tapi secara umum beliau adalah ahli sunnah wal jamaah, ya, walaupun ada keterpengaruhan, terpapar dengan paham mujassimah. Maka dikategorikan juga termasuk tafsir ahli sunnah. Kemudian tafsir Abdul Razzaq Ibn Humam, ya, As-San'ani. Dan yang ke-11 tafsir Al-Quranil Azim li Ibni Abi Hatim Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Abi Hatim. Ya. Nah, ini adalah 11 kitab tafsir yang disebutkan oleh Syekh Az-Zahabi dalam At-Tafsir wal Mufassirun, yang termasuk dikategorikan tafsir ahli sunnah wal jamaah. Artinya tafsir yang secara khusus dalam masalahnya dominan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan berarti tafsir yang lain, misalnya nanti akan kita baca ada tafsir Maraghi, ya,
ada tafsir kemarin tafsir ilmi Tantowi Jauhari, bukan berarti itu bukan tafsir ahli sunnah ya, itu tafsir ahli sunnah gitu. Tapi kalau kita bicara corak, maka ini adalah tafsir-tafsir yang coraknya kental dengan ahli sunnah. Adapun tafsir yang lain yang itu juga secara akidah ahli sunnah namun dibahas dalam corak yang berbeda, misalnya adalah corak ilmi atau corak adabi ijtimai ya, atau corak sufi, misalnya tafsir apa yang kemarin sudah kita bahas, tafsir Imam Abu Sahal At-Tusturi, yaitu ahli sunnah, At-Tustari itu ahli sunnah gitu, tapi beliau dikategorikan ahli sunnah namun dari corak sufi. Nah, jadi di sini kita hanya memfokuskan tafsir ahli sunnah dalam masalah akidahnya. Nanti tafsir ahli sunnah dalam bidang fikih ada lagi, tafsir ahli sunnah dalam bidang tasawuf ada lagi. Nah, ini secara khusus yang fokusnya di bidang akidah. Baik. Sedangkan dari kalangan atau dari tafsir birra'i ya, yang disebutkan oleh Syekh Az-Zahabi dalam kitabnya At-Tafsir Mufassirun, ini ada sekitar 16 kitab tafsir. Yang pertama Mafatihul Ghaib lil Fakhr Ar-Razi. Yang kedua Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil lil Baydawi. Yang ketiga Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil lin Nasafi. Yang keempat Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil lil Khazin. Yang kelima Al-Bahrul Muhit li Abi Hayyan ya, Al-Andalusi juga. Kemudian Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan lin Naisaburi. Lalu Tafsirul Jalalain lil Jalalain ya, lil Imam Al-Jalal Al-Mahalli wal Imam Al-Jalal As-Suyuti. Kemudian As-Sirajul Munir fil i'anati ala ma'rifati ba'di ma'ani kalami Rabbina Al-Hakim Al-Khabir lil Khatib Asy-Syarbini. Kemudian Irsyadul Aql As-Salim ila Mazayil Kitabil Karim karya lil Imam Abi Su'ud ya. Lalu Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim was Sab'il Matani lil Imam Al-Alusi. Kemudian Tafsirul Qur'anil Aziz li Bani Abi Zamanain Al-Maliki. Kemudian At-Tahsil li Fawaidi Kitab At-Tafsil Al-Jami' li Ulumit Tanzil lil Imam Ahmad ibn Ammar Al-Mahdawiyah. Kemudian An-Nukat wal Uyun li Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, Abul Hasan Al-Mawardi atau disebut tafsir Al-Mawardi, An-Nukat wal Uyun. Lalu Tafsirul Quran li Mansur ibn Muhammad As-Sam'ani Asy-Syafi'i. Lalu Zadul Masir fi Ilmi Tafsir li Ibn Al-Jauzi Al-Hambali, dan Tafsir Al-Imam Ibnu Arafah li Ibni Arafah At-Tunisi Al-Maliki. Nah, ini 16 kitab tafsir yang Syekh Az-Zahabi masukkan sebagai bagian dari At-Tafsir Bir-Ra'yi Al-Jaiz ya. Atau bisa disebut tafsir ahli sunnah Bir-Ra'yi Al-Jaiz ya. Seperti yang tadi saya katakan, bukan berarti kemudian hanya ini saja, namun ada juga kitab-kitab tafsir ahli sunnah tapi dengan corak atau genre atau laun yang berbeda. Nah, ini tafsir ahli sunnah dari dua sumbernya, yaitu Bil Ma'thur dan Bir-Ra'yi. Ya akhwat, sekarang kita akan coba baca ulang ya kitab At-Tafsir wal Mufassirun terkait dengan tafsir Bil Ma'thur dan tafsir Bir-Ra'yi, tapi kita akan pilih-pilih saja tema-tema akidahnya untuk mendapatkan penjelasan akidah dari para mufassirin. Kita akan baca kitab At-Tafsir wal Mufassirun, tapi sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya dulu ya akhwat terkait dengan ahli sunnah dan tafsirnya. Visual atau langsung saja kita baca kitabnya? Ada yang mau nanya dulu sambil saya minum? Ada yang mau nanya? Silakan. Nggak ada yang nanya? Maaf ya Ustaz. Nggak paham ya? Nggak paham? Kalian catat nggak ini materinya? Atau kalian pengen PowerPoint-nya nggak? Atau nggak usah? Kalian catat aja? Mau Ustaz. Ustaz. Dicatat pakai bahasa Indonesia, Ustaz. Mungkin butuh PowerPoint-nya, Ustaz. Baik, nanti saya kirim PowerPoint-nya. Kalau udah selesai semua nanti, atau sebagian sudah saya kirim nanti yang tafsir ilmi, tafsir sufi, nanti saya kirim. Masuk ini. Ya. Baik. Kalian jawab dengan bahasa Indonesia, tapi nanti kalau ujian pakai bahasa Arab loh jawabnya. Jangan pakai bahasa Indonesia jawabnya nanti. Iya, makanya mau minta. Kan Pilgan, Ustaz. Kenapa? Pilgan? Ya belum tentu. Lihat aja nanti. Makanya makalahnya pakai bahasa Indonesia, ujiannya belum tentu. Baik, nanti kita lihatlah ujiannya seperti apa. Yang penting kalian belajar dulu. Baik, ya sekarang kita akan langsung saja baca tafsir Bil Ma'thur dan Bir-Ra'yi Al-Jaiz. Tapi sekali lagi
Tidak semua kita baca, karena ini sudah kalian pelajari di studi naskah tafsir 1 dan 2. Namun kita akan lihat saja aspek akidahnya ya. Jadi kita akan baca langsung tema-tema akidahnya seperti apa. Dari kitab At-Tafsir wal Mufassirun jilid yang pertama ya. Tafsir wal Mufassirun jilid yang pertama. Wasalat suratul kitab ya akhwat. Tampak bukunya sudah? Tampak Ustaz. Kita ambil dari Tafsir bil Ma'thur. Nah ini ya, Tafsir bil Ma'thur. Nanti kalian juga rujuk di buku masing-masing. Tafsir bil Ma'thur. Mana Tafsir bil Ma'thur yang pertama, Tafsir Tabari. Nah ini Tafsir Tabari. Nah di sini ya. Nah, ini Ashhar Maduwina min Kutubi Tafsir Al-Ma'thur. Ya, Tafsir Al-Ma'thur yang masyhur. Ya. Nah, kita lihat dari sisi akidahnya. Misalnya ini Jami'ul Bayan, fi Tafsir Al-Tabari, lewati saja Mablaghu minal ilmi, kemudian At-Ta'rif bi hadat tafsir, tariqahnya. Tariqah kemudian fi Tafsir Inkaru ala man yufassir bi mujal mawqif min asanid taqdirul ijma', kemudian mawqifu min Israiliyat, insirafu amma la faidata fihi. Atau gini aja lah, kita mungkin nanti kalian baca saja masing-masing ya, baca secara mandiri saja isinya seperti apa. Kita akan lihat langsung dari daftar isinya saja, karena waktu yang terbatas. Kita lihat daftar isinya saja. Saya tunjukkan hal-hal yang menjadi poin penting untuk kalian pelajari untuk corak ahli sunnahnya, ya, yang dalam masalah akidah. Ini untuk qiraat, kemudian Israiliyat, insiraf ini enggak insiraf amala faidah tapi ihtikamuhu ilal ma'ruf min kalamil ilal ma'ruf min kalamil ujul syir qadim ihtimamu bil madzahib nahwiyah. Nah ini. Jadi tafsir Tabari yang pertama adalah kalian fokuskan khawduhu fi masailil kalam. Ya. Nah, bagaimana Imam At-Tabari ini juga termasuk punya konsentrasi juga kepada persoalan ilmu kalam. Nah, ini corak akidahnya. Nanti bisa kalian baca, intinya beliau juga termasuk ahli sunnah ya. Tapi bagaimana penjelasan beliau nanti silakan kalian baca. Kita simpulkan dulu dari, kalau nanti ada waktu baru bisa kita baca, tapi kita simpulkan dulu dari semua kitab tafsirnya. Yang kedua, Bahrul Ulum di Samarqandi ya. Nah, ini tidak dijelaskan dengan tema khusus, tapi nanti bisa dilihat dalam kitabnya. Kemudian Al-Kashful Bayan juga tidak disebutkan secara khusus oleh Syekh Az-Zahabi tema akidahnya. Kemudian Ma'alimut Tanzil ini juga tidak disebutkan. Maksudnya tidak disebutkan itu maksudnya bukan berarti tidak ada ya, tidak disebutkan dalam subbabnya sendiri gitu ya. Al-Muhar Al-Wajiz tidak disebutkan ada temanya dibuat satu bab khusus. Lalu Ibnu Katsir juga enggak. Al-Jawal Hisan juga tidak, ya mungkin secara umum karena sejalan lah dengan tafsir ahli sunnah. 7 tidak ini. Ad-Durrul Mansur juga tidak ada tema khusus. Baik, kemudian At-Tafsir Bir-Ra'i ya, yang juga Bir-Ra'il Jaiz dari ahli sunnah. Nah, ini penjelasan panjang lebarnya. Kita langsung kepada kitab tafsirnya. Ahammu kutubit tafsir Bir-Ra'il Jaiz Mafatihul Ghaib. Nah, ini coba kita lihat ada nggak satu tema terkait dengan akidah. Istimamul ayatul Qur'an al-ulum riyadiyat mauqifuhu min ulumil fiqhi wal usul wan nahwi wal balaghah. Nah, ini sebenarnya tafsir yang masyhur ya sebagai tafsir akidah ilmu kalam ini. Tapi di sini tidak disebutkan oleh Syekh Az-Zahabi satu tema khusus terkait dengan di sini nih, maaf, kelewatan ya. Ada di sini. Nah, di sini fokusnya nih ya, mauqifuhu minal mu'tazilah. Nah, ini ya. Jadi sikap Ar-Razi terhadap paham Mu'tazilah. Berarti di sini kita bisa dapatkan bagaimana corak akidah ahli sunnahnya ketika beliau membahas secara khusus tentang Mu'tazilah. Nah, ini ada di tafsir Ar-Razi, tafsir Mafatul Ghaib dari Razi. Kemudian Anwarut Tanzil dari Bedawi. Ini nggak ada penjelasan khusus. Madarikut Tanzil Lin-Nasafi. Nah, ini ada tidak masalah akidahnya. Nggak disebutkan secara khusus temanya. Lubabut Ta'wil Debatul Khazin juga nggak disebut, tidak ada tema khusus. Al-Bahrul Muhit Abi Hayyan juga nggak ada. Gharaibul Quran
An-Naisaburi. Nah, ini ada nih ya. Sikap beliau terhadap Az-Zamakhsyari dan Fakhr Razi. Nah, ini juga terkait dengan ilmu kalam. Nah, ini juga khawduhu fil masail al-kalamiyah. Ya, Imam An-Naisaburi ini tadi. Terus nah, ini dari sisi akidahnya. Tafsir Jalalain, As-Suyuti dan Al-Mahalli, ini tidak ada penjelasan khusus terkait dengan ilmu kalam. Kemudian tafsir Al-Fatih Asy-Syirbini, As-Sirajul Munir. Ada nggak masalah ilmu kalam, Inayatul Munasabat, Minal Falsafah, Khawdu'u, Israiliyat, Kasratun Nukulihi. Nah, ini bisa nih dimasukkan nih, Kasratun Nukulihi an tafsir Al-Fakhr Razi ya. Nah, ini bisa dilihat mungkin pembahasan khusus tentang akidah. Kita baca. Kemudian Irsyadul Aqli Salim karya Abu Su'ud. Ini ada nggak terkait dengan ilmu kalam, qiraat, Israiliyat, kemudian masail fiqhiyah. Nah, nggak ada. Lalu Ruhul Ma'ani, Al-Alusi. Nah, ini Mauqiful Alusi minal mukhalifina di ahli sunnah. Ya, nah ini masuk sebagai pembahasan ilmu kalam dari tafsir Al-Alusi. Masail fiqhiyah lagi. Nah, jadi sampai tafsir Imam Al-Alusi. Sebenarnya sih Syekh Az-Zahabi di jilid yang ketiga ya, terbitan yang terbaru di antaranya terbitan Darul Hadis, itu di jilid yang ketiga atau jilid yang kedua, jilid ketiga itu ada tambahan ya, ada tambahan-tambahan seperti yang tadi kita sebutkan, misalnya seperti tafsir Muqatil bin Sulaiman, tafsir As-Sam'ani, tafsir Ibnu Arafah ya. Nah, itu sebenarnya juga dimasukkan sebagai bagian dari tafsir bil Ra'yi, Al-Jaiz dan tafsir bil Ma'thur ya. Tapi ya ini sebagai sebagai tambahan saja, namun kalau kalian ingin fokuskan, kita hanya ambil saja dari kajian Syekh Az-Zahabi di bab di jilid pertama saja ya. Untuk jilid yang ketiga itu tidak menjadi muqarrar kita secara khusus ya. Jadi muqarrar kita secara khusus adalah kembali kepada tafsir Birrul Ma'thur dan Birrul Jaiz di jilid yang pertama ya, dari tafsir At-Tabari sampai tafsir Ad-Durr Mansur As-Suyuti, kemudian tafsir yang Birrul Jaiznya dari tafsir Ar-Razi sampai tafsir Al-Alusi. Tafsir Al-Alusi. Coba kita, ini waktu masih ada, kita coba baca ya langsung kepada tafsir Tabari Khawduhu fi Masaili Al-Kalam ya, halaman 158 untuk mendapatkan bagaimana gambaran tafsir akidahnya Imam At-Tabari. Dan juga kalau masih ada waktu kita akan baca tafsir-tafsir yang lain yang terkait dengan aspek akidahnya. Qala Syekh Az-Zahabi ya, qawduhu fi masailil kalam wala yaqutuna an nunabbiha ala ma nalhadhuhu fi hadha tafsir al-kabir min ta'arrud sahibihi li ba'd nawahi al-kalamiyah. Nah, jadi tafsir bil Ma'thur tapi juga ada sikap pribadi Syekh Al-Imam Ibnu Ja'far Tabari dalam persoalan akidah ya. Walaupun ini tafsirnya bil Ma'thur tapi juga ijtihadnya dalam masalah tertentu bisa kita temukan inda katsirin min ayatil Quran ya, saat beliau menafsirkan banyak ayat Al-Quran, mimma yashhadu lahu bi annahu kana aliman mumtazan fi umuril aqidah, yang menunjukkan At-Tabari termasuk seorang mufassir yang juga alim dalam masalah akidah. Fahuwa idza ma tabbaqa usulul aqaid ala ma yattafiqu mal ayat afada fi tadbiqihi. Beliau ketika menetapkan ya usulul aqaid, dasar-dasar akidah Ahlussunnah yang sesuai dengan ayat Al-Quran, maka ya beliau tetapkan. Wa idza naqasha ba'dul ara'il kalamiyah ajada fi munaqashatihi. Dan ketika beliau membantah, mendiskusikan berbagai masalah-masalah ilmu kalam, berbagai macam pendapat dalam ilmu kalam, maka beliau mampu untuk ajada, ya memiliki kemampuan yang sangat mantap dalam munaqashahnya, dalam diskusinya. Wa huwa fi jadalihi al-kalami wa tadbiqihi wa munaqashatihi muwafiqun li ahli sunnah fi ara'ihim. Nah, ini kesimpulan Syekh Az-Zahabi ya. Jadi Imam At-Tabari ini secara akidah dalam kitab tafsirnya adalah sejalan dengan ara' ahli sunnah ya.
Wa yadharu dzalika jaliyan fi raddihi 'ala al-qadariyah fi mas'alatil ikhtiyar. Nah, ini tampak ketika beliau mendebat paham qadariyah dalam masalah ikhtiar, dalam masalah kebebasan manusia, ya. Famasalan inda tafsirihi liqaulihi ta'ala fi akhir suratil Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin narahu yaqulu ma nassahu. Kita dapati beliau menafsirkan akhir surah Al-Fatihah ini wa qad dhanna ba'du ahlil ghaba minal qadariyah. Bahkan dia menyebutkan namanya, ya. Kelompok ahlul ghaba itu ahlul jahl, ya, ahlul jahl murakkab dari kelompok qadariyah yang mereka mengira, kata Imam Tabari, anna fi wasfillahi jalla tanahu an-nasara bid-dhalal biqaulihi waladdallin wa idafatu ad-dhalal ilaihim duna idafati idlalihim ila nafsihi wa tarkuhu wasfum bi annahum mudalliluna kalladhi wasafa bihi al-yahud annahum maghdubu alaihim dalala ala sihhati ma qalahu ikhwanuhu min jahlatil qadariyah. Jadi kelompok Qadariyah itu menganggap bahwa kesesatan orang Nasrani dan maghdub alaihimnya orang Yahudi itu menunjukkan, kata orang Qadariyah, bahwa mereka itu ya sesatnya itu ya karena mereka sendiri, dalam arti ya tidak ada kaitannya dengan Allah gitu ya. Jadi nisbatud dhalal dan nisbah al-ghadab ya kepada An-Nasara dan Al-Yahud menunjukkan bahwa itu adalah ikhtiar mereka secara mutlak, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Nah, ini menurut paham Qadariyah, ya. Jahlan minhu bisa ati kalamil Arab, ya, karena kebodohan mereka terhadap penguasaan bahasa Arab wa tasarruf wujuhi. Walakan al-amru ala ma dhannahu al-ghabi alladhi wasafana sya'nuhu. Beliau bahkan memberikan sifat yang agak kasar sebenarnya ini, ya. Kalau mereka itu memahami, ya, yaitu mereka yang gobi, yang jahil murakkab tadi memahami alladzi wasafana sya'nuhu, yaitu kalau Qadariyah tadi, ya, dengan pemahaman yang benar, la wajaba an yakuna kullu mausufin bi sifatin aw mudhafin ilaihi fi'lun la yajuz an yakuna fihi sababun li ghairihi. Maka kalau mereka memahami seperti dengan pemahaman tadi bahwa kesesatannya itu adalah mutlak, ya, karena sebab dinisbatkan kepada yang tersesat tadi, Nasara misalnya, maka ya kata Syekh At-Tabari, setiap sifat yang dinisbatkan kepada sesuatu menunjukkan bahwa sifat itu adalah disebabkan oleh sesuatu itu sendiri, ya. La yajuzu an yakuna fi sabili ghairihi, tidak boleh menjadi sebab yang dinisbatkan kepada pihak lain, ya. Dan ini kan paham Qadariyah mahot, ya, paham Qadariyah 100% yang menolak adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna kullu ma kana fihi min dzalika min fi'lihi walau wajaba an yakuna khata'u qaulul qail taharraqatis syajarah idza harakatha ar-riyah. Maka ini akan menentang, ya, fakta-fakta dan sunnatullah dalam kehidupan alam ini, di mana kalau misalnya setiap perbuatan itu mutlak 100% dinisbatkan kepada pelakunya, ya, maka otomatis akan bertentangan misalnya dengan hal yang sederhana saja seperti perkataan taharraqatis syajarah idza harakat harriyah, ya, pohon itu bergerak jika digerakkan oleh angin. Artinya, ya, saya tanya ya akhwat, nih contohnya Imam At-Tabari. Pohon itu bergerak jika digerakkan oleh angin. Pertanyaannya begini, pohon itu bergerak mutlak karena pohon itu sendiri atau karena sebab yang lain? Sebab yang lain. Nah, berarti kan kalau berdasarkan paham Qadariyah berarti bagaimana kesimpulannya? Kalau berdasarkan paham Qadariyah, berarti pohon itu bergerak karena apa? Karena pohonnya sendiri. Sendiri kan? Dan itu makul tidak? Diterima akal tidak? Tidak, Ustaz. Enggak. Artinya ada faktor eksternal yang akan mempengaruhi sesuatu yang sudah sunnatullah, sesuatu yang sudah makul gitu, ya. Maka begitu juga dengan disesatkannya orang-orang Nasrani, tidak murni karena mereka, ya. Jadi karena ada sebab yang lain gitu, ya. Walaupun tentunya mereka juga punya ikhtiar di situ untuk tersesat gitu, ya. Tapi ada sebab lain, ada faktor eksternal yang kemudian membuat mereka tersesatkan. Nah, ini seperti pohon yang tidak bergerak karena sebabnya sendiri, tapi ada sebab yang lain. Nah, maka ini untuk menentang paham Qadariyah, tapi juga tidak jatuh kepada paham Jabariyah, ya, yang mengatakan bahwa ya pohon tidak punya kuasa untuk bergerak gitu. Artinya pohon bergerak karena dorongan dari angin, tapi bergeraknya juga ya karena posisi pohonnya sendiri yang misalnya tidak tetap di atas tanah, atau pohonnya itu kecil yang akhirnya bisa digoyangkan. Nah, itu kan berarti pilihan, dalam tanda kutip pilihan pohon itu sendiri kenapa bentuknya kecil gitu kan. Nah, inilah paham ahli sunnah gitu. Jadi ahli sunnah tetap meyakini bahwa manusia itu punya ikhtiar, tapi tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kelompok Qadariyah meyakini ya pohon itu adalah pohon itu sendiri yang nggak akan yang berubahnya terkait dengan pohon itu sendiri. Ya tidak ada faktor eksternal. Nah, paham Jabariyah sebaliknya mengatakan bahwa pohon itu ya berubahnya karena faktor eksternal 100%, bukan karena ikhtiar dari pohon itu. Nah, itu analoginya lah ya seperti itu. Nah, manusia digambarkan kelompok Qadariyah adalah seperti pohon yang berubah karena pohon itu sendiri, sedangkan paham Jabariyah digambarkan seperti pohon tidak bisa bergerak kecuali dengan 100% karena faktor angin. Nah, ahli sunnah tidak seperti itu. Ahli sunnah mengatakan pohon bisa bergerak karena faktor eksternal oleh angin, tapi dia juga bergerak karena faktor dirinya sendiri, misalnya seperti bentuk yang kecil, ataupun misalnya yang tidak tetap di bawah, akarnya tidak kuat di dalam tanah, dan seterusnya. Nah, ini ahli sunnah bainal Jabariyah wal Qadariyah, ya, digambarkan, dianalogikan oleh Imam At-Tabari dengan cara seperti itu. وَاضْطَرَبَتْ الْأَرْضُ إِذَا حَرَكَتْ هَزَّلْزَلَةً وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي يَطُولُ بِإِرْصَائِهِ الْكِتَابِ. Nah, dengan contoh-contoh yang banyak, maka bisa kita simpulkan paham ini tidaklah dibenarkan. Wa fi qawlihi jalla tana'uhu hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim wa in kana yajriyuha bi ijra'i ghairiha iyyaha ma yadullu ala khata'i ta'wil alladhi ta'awwalahu man wasafana qawluhu fi qawlihi waladhdallin. Nah, ini sebagai syahid dari tafsir ahli sunnah terhadap waladhdallin yang disampaikan oleh At-Tabari, ya, bahwa hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim, itu ketika kapal itu sudah bergerak dan kami gerakkan. Kapal itu bergerak, ada usaha nahkodanya, ada usaha yang menggerakkan kapal itu, tapi juga ada usaha di luar itu, misalnya lewat kondisi angin, posisi air lautnya seperti apa, yang itu tidak menjadi kuasa bagi pemilik kapal. Nah, jadi ada semacam interaksi antara dua unsur internal dan unsur eksternal. Nah, ini sebagai takwil bahwa waladhdallin pun maknanya seperti itu. Maka waddi'a'uhu anna fi nisbatillahi jalla tana'uhu ad-dhalala ila man nasabaha ilaihi minan nasara tashihan liman da'a al-munkiruna an yakuna Allah jalla tana'uhu fi af'ali khalqihi bisababi min ajliha wajadat if'alahu ma'ibanatillahi azza zikruhu nassan fi ayat katsira ma'an tanzilihi annahul mudillul hadi. Intinya sebenarnya seperti yang tadi kita sebutkan bahwa manusia memilih tapi juga masih terikat dengan qadarullah jalla wa'ala, karena yang mudil dan hadi adalah tetap Allah, yang memberikan hidayah, yang memberikan ilmu adalah, yang memberikan kesesatan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Famin dzalika qauluhu jalla tana'uhu afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Fa'anba'a ya jalla dzikruhu annahu al-mudillul hadi duna ghairihi walakinna al-Qur'an nazala bilisanil Arab ala ma qaddamna al-bayana anhu fi awal kitab wa min sya'nil Arab idafatul fi'li ila man wajada minhu wa in kana masyi'ata ghairi alladhi wajada minhu fi'lu ghairuhu. Jadi berdasarkan lisan Arab, ya kadang orang Arab itu menisbatkan suatu perbuatan ya kepada si pelaku itu sendiri, tapi bukan berarti menafikan adanya faktor eksternal. Itu adalah penggunaan lisan Arab saja gitu ya. Nah, sebagaimana kemudian ada juga melalui lisan Arab bahwa orang Arab juga menisbatkan suatu perbuatan kepada faktor eksternal. Nah, jadi ini menunjukkan paham Qadariyah itu ya bisa dikatakan karena mereka nggak paham bagaimana struktur bahasa Arab, uslub dalam bahasa Arab, atau bisa jadi mereka tahu tapi kebetulan menyimpang ya pemahamannya itu dari keyakinan akidah mereka yang menolak adanya takdir Allah. Nah, jadi ini kalau untuk yang pertama disebabkan jahil ya kebodohan, kalau yang kedua disebabkan takabur ya, atau mukabir. Mukabir itu artinya tidak menerima kebenaran. Nah, jadi inilah paham Qadariyah ya. Baik. Jadi pakai bil fi'lil ladzi yaqtasibul abdu kasban wa yujiduhu Allah jalla sana'uhu ainan man sya'ah. Badzalika ahra an yudafa ila muqtasabihi kasban lahu bil quwwati minhu alaihi wal ikhtiyaru minhu lahu wa ila Allah jalla sana'uhu bi ijadi ainihi wa insya'iha tadbiran. Nah, ini kesimpulan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa manusia itu berbuat itu atas dasar kasab ya, atas dasar suatu usaha yang Allah berikan kepada mereka, tapi itu juga tidak terlepas dari qadarullah jalla wa ala. Baik. Wa katsiran ma najid Ibnu Jarir tasaddal ar-raddi 'ala al-Mu'tazilah fi katsir min ara'ihim al-i'tiqadiyah. Ya, kita juga menemukan kata Syekh Zahabi bahwa Imam At-Tabari ini banyak menolak ya paham Mu'tazilah dalam tafsirnya.
Fanarahu masalan yujadiluhum mujadalatan hada fi tafsirihim al-aqli at-tanzihi lil ayati allati tuthbit ru'yatullah inda ahli sunnah. Ya, sebagaimana beliau menolak paham Mu'tazilah yang menolak ru'yatullah, yang menolak kebolehan untuk melihat Allah ya bagi ahli sunnah. Kama narahu yadhhabu ila ma dhahaba ilaihi salaf min adami sarfi ayati sifat al-zahiriha. Sebagaimana Imam At-Tabari kata Syekh Az-Zahabi adalah juga mengikuti pendapat salaf yang tidak menafsirkan sifat tidak menafsirkan ayat-ayat sifat secara zahir seperti ayat nuzul, ayat istiwa, itu tidak ditafsirkan secara zahir karena itu paham tajsim ya. Ma'al mu'aradah li fikrati tajsim wa tashbih. Karena beliau juga menolak paham tajsim dan tashbih. Seperti yang tadi kita jelaskan bahwa ahli sunnah itu bainal mu'attilah dan baina al-mujassimah. Wa raddu ala ulaika alladziina yashbihuna Allah bil insan. Ya, yang juga beliau bukan hanya menolak Mu'tazilah yang menolak sifat Allah, tapi juga menolak paham-paham yang menisbatkan sifat makhluk kepada Allah yang disebut mujassimah tadi. Yaitu dengan menafsirkan ayat-ayat sifat secara zahir. Tangan ditafsirkan secara zahir yaitu sebagai anggota tubuh. Nah, ini nggak boleh karena Allah itu zat yang la yatajazza. Allah itu zat yang la yataghayyar. Allah itu zat yang tidak berubah ya. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak berkurang kekuasaannya, tidak bertambah kekuasaannya. Ya Allah lah seperti itu, yang sesuatu yang qadim ya. Maka kalau menisbatkan sifat-sifat yang berubah menunjukkan bahwa Allah itu seperti makhluk. Nah, itu yang ditolak oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Wa hakadza Naji' Ibnu Jarir lam yakif kamufassirin mauqifan ba'idan masailin nisa' allati taduru haula aqidah fi asrihi bal narahu yushariku fi hadzal majal min al-jadal kalami bi nasibin la yushtahadu bihi ma'ahir sihi kullu hirs ala an yahtafidha bis sunniyatihi didda wujuhin nawar allati la tattafiqu ta'alim ahli sunnah. Jadi Imam At-Tabari ini ya sebagaimana pada mufassir pada umumnya tetap juga seorang ulama yang konsen ya, dengan isu-isu kekinian di masanya. Jadi dia tidak lepas juga dari paham-paham yang saat itu dikonter oleh para ulama ahli sunnah. Maka beliau juga termasuk yang membantah hal-hal tersebut. Wa ba'du fa inna ma jama'a Ibnu Jarir fi kitabih min aqwal mufassirin alladhi taqaddamu alaihi wa man naqalu lana min madrasah Ibnu Abbas wa madrasah Ibnu Mas'ud wa madrasah Ali bin Abi Thalib wa madrasah Ibnu Ubay bin Ka'ab wa mastafadahu mimma jama'a Ibnu Juray wa Suddi wa Ibnu Ishaq wa ghairihi min at-tafasir ja'alat hadzal kitab a'dhamul kutubil mu'allafah fi tafsir bil ma'thur kama anna ma ja'a fil kitab bin i'rab. Dan terusnya ini kesimpulan akhir dari tafsir At-Tabari ya, sebenarnya tidak lagi secara khusus membahas tentang masalah akidahnya. Ra'yi ya, tafsir bil ra'yi inda ahli sunnah yaitu tafsir Ar-Razi. Nanti kita akan baca satu tafsir Ar-Razi di halaman 209 mauqifuhu minal mu'tazilah. Kemudian ada tafsir Gharaibul Quran ya li An-Naisaburi. Nah, kita akan baca nanti dalam masalah khawduhu fi al-masail al-kalamiyah. Juga di tafsir ada 3 kalau tidak salah. Juga di tafsir Al-Alusi ya, tafsir Alusi mauqiful Alusi minal mukhalifina li ahli sunnah. Nah, jadi saya batasi untuk muqarrar bagi kalian untuk tafsir akidah ada di 4 tempat. Ya, kalian kaji di 4 tempat. Pertama adalah di tafsir At-Tabari, khawdu fi masailil kalam yang sudah kita ambil kemarin. Kemudian di tafsir Ar-Razi, mauqifuhu minal mu'tazilah. Kemudian di tafsir An-Naisaburi, khawduhu fil masailil kalamiyah. Kemudian fi tafsir Al-Alusi. Ya, fi tafsir Al-Alusi, mauqiful Alusi minal mukhalifina li ahli sunnah. Nah, baru nanti kita akan masuk kepada tafsir Mu'tazilah. Baik. Karena ya talibat. Nanti kalian lihat lagi YouTube-nya ya. Mauqifuhu minal Mu'tazilah untuk tafsir Ar-Razi halaman 209. Kita baca dulu ya, ini untuk mendapatkan tambahan informasi terkait dengan tafsir akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Qala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullah mauqifuhu minal Mu'tazilah, yakni mauqiful Imam Fakhruddin Ar-Razi minal Mu'tazilah fi tafsirihi. Tsumma innahu yakni Ar-Razi kasunni yara ma yarau Ahlus Sunnah. Jadi Imam Ar-Razi itu akidahnya Ahlus Sunnah, Sunni dalam istilah singkatnya adalah Sunni. Ahlus Sunnah itu disebut dengan Sunni.
Ya yara ma yarahu ahlus sunnah, berpendapat sebagaimana ahli sunnah ya pada umumnya. Wa ya'taqidu bi kulli ma yuqarriruna min masail ilmil kalam. Ya, dan juga sejalan dengan pandangan ahli sunnah dalam masalah ilmu kalam. La yada' fursatan tamurru duna an ya'rida li madhhabil mu'tazilah bi dzikri aqwalihim wa raddi 'alaiha. Nah, ini salah satu keistimewaan tafsir Ar-Razi ya adalah tidaklah beliau melewati suatu ayat ya yang itu terkait dengan akidah kecuali akan disebutkan bagaimana pandangan Mu'tazilah terkait dengan ayat tersebut dan bagaimana bantahannya. Raddan la yarahul ba'du kafiyan wala syafiyan. Nah, masalahnya kadang bantahannya itu menurut sebagian peneliti yang membaca tafsir Ar-Razi ini dianggap tidak cukup. Artinya begini, Imam Ar-Razi itu cukup baik menjelaskan tentang pendapat Mu'tazilah walaupun itu bukan mazhabnya ya. Tetapi ketika beliau bantah, malah bantahannya ini dikesankan malah lebih kurang bagus gitu daripada ketika beliau menjelaskan pendapat Mu'tazilah yang beliau tentang. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Maka tafsir Ar-Razi ini persoalannya bukan pada ini ya, bukan berarti beliau itu orang yang Mu'tazilah, tidak. Beliau orangnya menentang Mu'tazilah, tapi yang jadi masalah seakan malah penjelasannya tentang Mu'tazilah itu lebih baik daripada Mu'tazilah itu sendiri. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan. Nah, dikomentari diantaranya oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, yaqulu anhu fi Lisanil Mizan. Ya, beliau berkata dalam kitabnya Lisanul Mizan, wa kana yu'abu bi iradi syubha asyadidah wa yuqassir fi hilliha. Jadi Imam Ar-Razi itu dianggap cacat, yu'ab ya, dikritik. Beliau ini bagus sekali menjelaskan tentang syubhat Mu'tazilah, tapi yuqassir sangat tak muqassir ya. Muqassir itu tidak bagus dalam fi halliha ya, dalam menjawab syubhat itu malah tidak terlalu baik gitu. Hatta qala ba'dul magharibah yuradu syubah naqdan wa yuhilluha nasi'atan. Sampai ulama ahli sunnah dari Maghrib itu mengatakan bahwa Imam Ar-Razi itu yuradu syubah naqdan wa yuhilluha nasi'atan. Ya, membayar secara menjelaskan syubhat Mu'tazilah secara kontan tapi menjawabnya dengan dicicil. Nasihat itu dikredit di hutang. Jadi semacam masih ada tanggung jawab di pundaknya Imam Ar-Razi untuk menjelaskan karena belum selesai. Tapi ya keburu beliau sudah wafat. Ya. Baik, nah ini yang menjadi persoalan. Ya, beliau bukan orang Mu'tazilah sekali lagi. Beliau adalah ahli sunnah. Hanya saja saat menjelaskan Mu'tazilah bagus sekali, tapi saat menjawabnya dengan akidah ahli sunnah malah dianggap agak kurang. Ya. Waqala Ibnu Hajar aidan fi Lisanil Mizan wa ra'aitu fil iksir fi ilmi tafsir lin Najm At-Tufi ma mulakhasuh. Nah, Imam Ibnu Hajar juga membaca dalam kitab tafsirnya Imam Najmuddin At-Tufi, Al-Iksir fi Ilmi Tafsir. Di mana Imam At-Tufi itu mengatakan yang ringkasannya adalah ma ra'aitu fit tafasir ajma' li ghalibi ilmi tafsir min al-Qurtubi. Jadi kata Imam At-Tufi tidaklah didapatkan tafsir Al-Qur'an yang sangat lengkap ya kecuali di dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Illa annahu tafsir uyub, hanya saja dalam tafsir Ar-Razi ini banyak cacatnya. Ya, fahaddatsani Syarafuddin An-Nasibi an Syaikhihi Sirajuddin As-Sirmiyahi Al-Maghribi ya, dan beliau mendengarkan atau diceritakan oleh Syarafuddin An-Nasibi dari syekhnya Sirajuddin As-Sirmiyahi Al-Maghribi yang mengatakan annahu sannafa kitabal ma'akhid fi mujalladain, di mana Syekh As-Sirmiyahi Al-Maghribi ini menulis 2 jilid ya, 2 jilid kitab yang di dalamnya itu ma'akhid ya, catatan-catatan atau kritikan terhadap tafsir Ar-Razi ya. Bayyana fihi ma fi tafsir Fakhr min Az-Zaiti wal Bahraj, yang menjelaskan di dalam tafsir Ar-Razi ini, tafsir Ar-Razi berbagai macam Az-Zait wal Bahraj, cacat lah ya, cacat di dalam tafsirnya. Wa kana yanqumu alaihi katsira yaqul, dan bahkan kemudian banyak mengkritiknya ya, dan mengatakan yuradu syubhal mukhalafina fil madhhab wad din ala ghayati ma yakunu min at-tahqiq. Nah, ya. Jadi catatan beliau itu adalah Imam Ar-Razi ini menjelaskan ya argumentasi mazhab mukhalifin, menjelaskan argumentasi mazhab yang beliau tentang khususnya Mu'tazilah ya, ala ghayati ma yakunu min at-tahqiq, ya sampai pada batas penjelasannya itu sangat indah. Penjelasannya itu bisa memukau orang yang membaca seakan-akan itu adalah akidah yang benar. Tapi ya ketika dibantah summa yuradu mazhabi ahli sunnah wal haq ala ghayati minal waha. Ya, tapi ketika menjelaskan bantahannya ya dari argumentasi dan dalil ahli sunnah wal jamaah malah seakan tidak terlalu memukau, istilahnya begitu. Nah, ini kelemahan tafsir Ar-Razi. Ya, maka hati-hati membaca tafsir Ar-Razi, jangan, tapi dengan catatan aja, kita sekali lagi kita mengatakan Ar-Razi itu ahli sunnah, tapi jangan kemudian
sampai kita kemudian terpengaruh dengan penjelasan Ar-Razi tentang akidah Mu'tazilah dari penjelasannya. Baik. Kalau penjelasannya bagus, jawabannya bagus, wah ini sangat bagus sekali tafsir Ar-Razi. Tapi kelemahannya di situ tadi. Qala Tufi wal Amri inna hadza da'buhu fi kutubil kalami wal hikmah. Bahkan kata Tufi bisa jadi ini bukan hanya dalam tafsirnya tapi juga dalam kitab-kitab yang beliau tulis terkait dengan ilmu kalam ya. Hatta ittamahu ba'dun nas, sampai-sampai beliau kemudian dituduh oleh sebagian orang kalau dia itu bukan ahli sunnah, walakinnahu khilafu dzahir halihi. Tapi ya tentunya ya, tidak sebagaimana tampaknya. Artinya tetap berhusnuzon bahwa beliau adalah ahli sunnah. Li'annahu law kana ikhtara qawla aw madhhaban ma kana 'indahu man yakhafu minhu hatta yasturu anhu. Ya, karena beliau ini seorang pemberani juga Ar-Razi. Artinya tidak mungkin dia memilih suatu pendapat kemudian beliau berlindung di pendapat itu kalau beliau tidak sepakat. Artinya dia secara jelas menegaskan Mu'tazilah itu sesat dan dia ahli sunnah gitu. Tapi ya yang namanya kadang menjelaskan suatu masalah bisa jadi ada nilai plus dan kurangnya. Wala ala sababuhu annahu kana yastafriu aqwala fi taqrir dalil khasmi fa idza intaha ila taqrir dalil nafsihi la yabqa indahu syai' min al-qawi. Nah, ini husnuzonnya Imam At-Tufi ya. Jadi bisa jadi sih ketika beliau menjelaskan argumentasi mazhab lawannya ya dalil khasm itu masih semangat gitu. Tapi ketika beliau menjelaskan dalil tentang akidahnya sendiri ahli sunnah, nah itu sudah tinggal tersisa semangat yang sisanya saja. Nah, itu yang membuat kemudian tidak sempurna. Ya, wala syakka anal qu an-nafsaniyah tabi'atun lil qu al-badaniyah. Dan juga tidak diragukan bahwa semangat dalam jiwa itu juga kadang berpengaruh terhadap semangat dalam fisik. Wa qasarha fi muqaddimati nihayatul uqul annahu muqarriru madhhab qasmi taqriran law arada qasmu taqriruhu lam yaqdir ala ziyada ala dzalika. Bahkan kemudian Imam Ar-Razi sendiri mengakui ya, dia telah menetapkan argumentasi madhab musuhnya, khususnya Mu'tazilah, yang kalau seandainya orang Mu'tazilah sendiri mencari argumentasi dalil madhab mereka itu tidak akan bisa lebih daripada yang dikuatkan oleh Imam Ar-Razi. Nah, tapi ini sisi kelemahan, namun bukan berarti kemudian beliau orang Mu'tazilah. Ya, tapi beliau hakikatnya tetap ahli sunnah wal jamaah. Ya. Baik, ini dari sisi gambaran tafsir Ar-Razi terkait dengan masalah aqadi. Ya, sekali lagi beliau adalah ahli sunnah, tapi banyak sekali menjelaskan tentang akidah Mu'tazilah dalam tafsirnya dengan kondisi yang kurang sempurna lah ya. Menjelaskan syubhatnya secara sempurna, tapi menjelaskan bantahannya yang menjadi akidah dia sendiri ini dianggap kurang sempurna. Ya. Baik, hadza binisbah li tafsir Ar-Razi. Wal an tafsir An-Naisaburi, Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan. Ya. Nah, bagaimana pandangan beliau terhadap Mu'tazilah? Pertama kita baca dulu mauqifu minaz Zamakhsyri wal Fakhrazi. Ya, karena dua tokoh ini adalah dua tokoh yang memang mewakili akidah Mu'tazilah dan ahli sunnah. Tapi kita langsung saja lah kepada qawduhu fil masail kalamiyah. Ya. Bagaimana sikap An-Naisaburi terhadap al-masail kalamiyah dalam tafsirnya. Kadzalika najiduhu yaqudu fil masail kalamiyah ya fayadhkuru madhhab ahli sunnah wa madhhab ghairihim. Nah, jadi sebagaimana ulama ahli sunnah lainnya beliau juga menulis dalam tafsirnya pandangan-pandangan akidahnya dalam ilmu kalam. Tapi beliau tetap ahli sunnah karena menyebutkan akidah ahli sunnah sebagai akidahnya dan juga menyebutkan akidah lain sebagai perbandingan. Ma'adzikrihi li adillati kulli madhhab wa intisarihi li madhhabi ahli sunnati wa ta'yidihi lahu wa radda ma yaruddu alaihi min janibil mukhalifin. Nah, tapi beliau juga membangun argumentasi antara dua mazhab ini ya dan tetap menguatkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, contohnya apa? Masalan inda tafsirihi liqaulihi ta'ala ya fi ayat al-25 min suratil An'am. Wa minhum man yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Tajidhu yaqulu wa fil ayat dalala 'ala anna Allah ta'ala huwa alladhi yusrifu 'anil iman wa yuhawwilu bainal mar'i wa bainal qalbihi. Ya, wa qalatil Mu'tazilah la yumkin ijra'uha 'ala zahiriha wa illa kana hujjah lil kuffar wa li'annahu yakunu taklifan lil ajiz. Nah, ini terkait dengan masalah hidayah ya, ikhwan, ya akhwat. Ini terkait dengan masalah persoalan iman ya, masalah takdir sebenarnya. Lebih kepada masalah takdir bahwa ahli sunnah meyakini bahwa qadarullah, takdir Allah itu meliputi setiap makhluk tanpa kecuali. Tapi Mu'tazilah menganggap bahwa takdir Allah itu tidak ada gitu ya. Manusia adalah bebas untuk memilih. Jadi ketika bicara tentang masalah hidayah, ya ahli sunnah meyakini bahwa hidayah itu di tangan Allah. Allah lah yang memberi iman, Allah lah yang
menghilangkan iman. Tapi Mu'tazilah tidak. Dengan argumentasi kata Mu'tazilah, kalau itu memang hidayah itu di tangan Allah, ya otomatis akan menjadi hujjah bagi orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Ya, nah, mereka berhujjah karena kami tidak diberi hidayah. Ya kan nggak bisa, kata orang Mu'tazilah seperti itu. Maka ini masuk dalam bab taklifan lil ajiz, masuk dalam bab membebankan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Ya walam yatawajjah dhammuhum fi qawlihi wa qalu qulubuna gulf. Walam yatawajjah dhammuhum fi qawlihim wa qalu qulubuna gulf wala budda min at-ta'wil. Maka ayat yang Al-An'am ayat 25 ini harus ditakwil. Ya, maksudnya bukan seperti zahirnya kata Mu'tazilah. Karena ini tidak sejalan dengan ayat wa qalu qulubuna gulfun, dan mereka berkata hati kami telah ditutup, ya. Nah, jadi ini semacam ada benturan dua ayat. Tumasa qafam satu aujulil Mu'tazilah. Ya, kemudian Imam An-Naisaburi menyebutkan 5 dalil argumentasi Mu'tazilah. Wa ba'da an faragha minha ta'aqqabuha birraddi 'alaiha taqlidan li madhhabil Mu'tazilah wa tasihan li madhhabi ahli sunnah. Nah, setelah beliau menyebutkan 5 argumentasi mazhab Mu'tazilah ya dalam masalah iman ini atau masalah takdir ini tadi, lalu beliau kemudian menjawab ya dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini sebagai satu contoh saja bahwa beliau juga fokus kepada persoalan ilmu kalam. Nanti silakan bisa dibaca dalam surat tafsir soal An'am ataupun ayat-ayat akidah lainnya. Baik, ini Imam An-Naisaburi. Dan yang terakhir akan kita baca mauqif Al-Imam Al-Alusi ya di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani terhadap al-mukhalifina min ahli sunnah. Jadi bantahan atau sikap Imam Al-Alusi terhadap pihak yang menentang akidah atau yang berbeda dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Jadi ada 4 tempat saja yang kalian fokuskan untuk tafsir ahli sunnah wal jamaah. Ya, mauqiful Al-Alusi min minal mukhalifina li ahli sunnah. Wal Alusi salafiyul madhab sunniyul aqidah. Nah, Imam Alusi ini ditetapkan kata Syekh Az-Zahabi adalah tokoh yang akidahnya ahli sunnah, sunniyul aqidah. Walihada narahu katsiran ma yufannidu ara al-mu'tazilah wa syi'a wa ghairihim min ashabil madhahibil mukhalifah li madhhabihi. Dan karena itulah dalam tafsirnya kita mendapati beliau membantah pandangan-pandangan Mu'tazilah dan Syiah ataupun pendapat-pendapat kelompok-kelompok lain yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah dalam tafsirnya. Pamasalan inda tafsirihi liqauli ta'ala fil ayat 15 min suratil Baqarah Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun yaqulu ba'da kalamin tawil man nassah wa idhafatuhu ay at-tughyan ilaihim li'annahu fi'lu musadir minhum biqadarihim al-mu'athira bi'iznillah ta'ala fal ikhtisasul mush'ira bihi al-idhafah innama huwa bihadha i'tibar la bi'tibaril mahalliyyati wal ikhtisas fa innahu ma'lumun la hajata fihi ila al-idhafah wala bi'tibaril ijadi istiqlalan min ghairi tawaqqufi ala idhnil fa'ali ma yurid fa innahu i'tibaru alaihi gubar bal gubarun laysa lahu i'tibar fala tahulannaka ja'ja'at az-Zamakhsyari wa qaqa'atihi. Nah, ini kesimpulannya beliau bahwa menentang paham Mu'tazilah ya ketika beliau mengkritik tafsir Az-Zamakhsyari ya. Janganlah kalian kemudian terpengaruh istilahnya begitu dengan pemahaman kelirunya Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf ya ketika menafsirkan ayat surah Al-Baqarah 15 ini. Intinya beliau mengatakan bahwa kalau orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahwa manusia itu sesat karena dirinya sendiri. Ya, manusia itu sesat karena dirinya dan beriman karena dirinya. Jadi pilihan manusia itu sendiri yang tidak ada unsur hidayah, tidak ada unsur dhalal gitu. Artinya mereka tidak meyakini ada yang namanya hidayah. Tapi Ahlussunnah meyakini bahwa Allah memberi hidayah kepada umat manusia, ya. Tetapi ketika ayat-ayat Al-Qur'an kok mengisyaratkan bahwa hidayah itu berada di tangan manusia, artinya manusia itulah yang akan memilih, ya. Maka di sini maksudnya adalah idhofah, sifatnya idhofah. Ya, analoginya beginilah ya, agar kalian lebih paham ya, Akhwat. Analoginya seperti misalnya ruh ya, surga dan neraka itu kekal. Surga neraka ruh itu kekal gitu. Tapi kekekalannya bukan kekal secara nafsinya. Ya, kekalannya itu berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka begitu juga dengan orang-orang yang memilih kekufuran dan mendapatkan hidayah. Ya, hakikatnya mereka ini memang ada unsur mereka berikhtiar di situ, tapi tetap itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mengkaitkan antara ikhtiar manusia dengan takdir itu tidak bisa dilepaskan. Nah, orang Mu'tazilah menolak takdir, maka otomatis menolak hidayah. Ya, tapi kalau dalam akidah Ahlussunnah manusia bisa berikhtiar mencari hidayah, tapi tetap hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Nah ini contoh beliau membantah paham Mu'tazilah lewat tafsir Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Wanzur ila ma katabahu qabla dzalika 'inda tafsirihi liqouli ta'ala fil ayati as-sabi'ah min as-surah min surah al-Baqarah nafsiha khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Tajidhu yutilu bima la yattasi' li dzikrihi al-maqam huna min bayani isnadil khatmi ilaihi 'azza wa jalla 'ala madhhabi ahli sunnah. ومن ذكر ما ذهب إليه المعتزلة ومن ذكر ما ذهب إليه المعتزلة في هذه الآية وما رد به عليهم وفند به تأويلهم الذي يتفق مع مذهبهم الاعتزالي. Nah, tapi dalam ayat ini Allah menisbatkan kepada dirinya bahwa Allah lah yang menutup hati manusia yang ingkar kepadanya, gitu ya. Yaitu sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hidayah dan dhalalah itu di tangan Allah. Tetapi kemudian di samping itu beliau juga di samping menguatkan paham ahli sunnah, beliau juga membantah paham Mu'tazilah dalam masalah hidayah ini tadi. Jadi mirip seperti surah Al-Baqarah ayat 15. Kemudian wa matala inda tafsirin liqauli ta'ala min suratul Jumu'ah wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Yaqulu man nassah wa ta'ana Syiah. Nah, kalau tadi beliau membantah Mu'tazilah, nah sekarang Al-Alusi membantah Syiah ya. Wa ta'ana Syiah li hadhil ayat as-sahabah radhiyallahu taala anhum bi annahum atharu dunyahum ala akhiratihim. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh kelompok Syiah untuk menuduh para sahabat bahwa sahabat lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Haitsu infaddu ila Allah wa tijar wa raghibu 'an as-shalah allati hiya imaddin. Karena dalam ayat ini secara zahir seakan-akan sahabat itu lebih cenderung kepada dunia, yaitu kepada lahwi wa tijarah, kepada kesia-siaan dan barang perniagaan daripada mereka kepada fokus kepada sholat Jumat yang saat itu ini konteksnya adalah sholat Jumat. Wa afdalu wa afdala min katsirin min ibadat la siyama ma'a Rasulillah sallallahu taala alaihi wasallam ya. Terlebih itu saat itu bersama dengan Nabi para sahabat. Jadi seakan digambarkan sahabat itu adalah orang-orang yang ya tidak peduli dengan Nabi lah gitu ya, yang kemudian lebih mendahulukan dunia daripada ibadah. Ya waru ya anadzalika qad waqa amiral minhu. Bahkan kemudian mereka menganggap telah diriwayatkan hal yang seperti ini pada sahabat dalam setiap salat Jumat. Wa fihi anna kibara sahabah ka Abi Bakar wa Umar wa sa'ir usyairah aw al-ashra al-mubasysyirin lam yanfaddu. Wal qissah kana fi awail zamanil hijrah. Ya, dan ayat ini turun tapi kemudian menyisakan ada sahabat-sahabat khusus saja yang kemudian tidak ikut dalam masalah tidak terpengaruh dengan barang perniagaan tadi. Nah, dijawab oleh Al-Alusi bahwa ayat ini konteksnya itu turunnya pada awal-awal masa hijrah ya, ketika disyariatkannya awal-awal salat Jumat. Walam yakun aktsarul qaum tamuttahalli bihuliyati adabi syari'ah ba'd. Dan ketika itu para sahabat, khususnya yang bukan sahabat kibar, ya saat itu belum tersempurnakan adab mereka dalam pelaksana syariat gitu ya, masih dipengaruhi dengan hal-hal yang mungkin menurut sahabat saat itu tidak masalah meninggalkan sholat Jumat ya, kemudian mengambil perniagaan lalu kemudian nanti sholat Jumat lagi. Ini di awal-awal syariat itu muncul. Jadi bukan berarti sahabat ini terus-menerus melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, ini tujuannya enggak benar kata Al-Alusi. Bahkan qad asaba ahlul Madinah ju' wa ghala si'r. Dan juga saat itu di Madinah sedang ada musibah, ya musibah kelaparan dan harga-harga yang lagi mahal gitu. Maka ini semacam menjadi menjadi alasan lah kenapa mereka kemudian ketika datang barang perniagaan lebih mendahulukannya karena posisi yang darurat seperti itu. Ya fakhafa ulaikal munfadduna ishtidad al-amri alaihim bisyira'i ghairihim ma yuftatu bihi law lam yanfaddu. Karena itulah ada kekhawatiran dari sebagian sahabat tadi kalau misalnya tidak langsung dibeli akan menjadi harganya semakin mahal. Walidza lam yatawa'adahumullah ala dzalika bin-nari aw nahwiha. Dan karenanya kata Al-Alusi dalam ayat itu belum ada ancaman khusus bagi mereka yang kemudian meninggalkan salat Jumat, bal qusara ma fa'ala subhanahu annahu ata wa 'azzama wa wa'adhahum wa nasahum. Tapi Allah dalam ayat ini lebih menggunakan metode mau'izah, lebih menggunakan metode menasihati, tidak langsung menisbatkan azab neraka dan seterusnya kepada perbuatan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa ini ayat turun pada awal-awal masa pensyariatan sholat Jumat yang belum belum sempurna sebagaimana hari ini dia. Wa riwayat anna dzalika waqa'a minhum miraran in urida biha riwayatul Baihaqi. Adapun tuduhan kelompok Syiah bahwa perbuatan ini terjadi berulang kali
jika yang mereka maksud itu adalah riwayat Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman an Muqatil bin Hayy annahu qala balaghani wallahi ta'ala a'lam annahu fa'alu dzalika thalatha marrat famithu dzalika la yaltafitu ilaihi wa la ya'ulu indal muhadditsina alaihi. Nah, dibantah oleh Syekh Al-Alusi kalau yang dimaksud adalah riwayat dari Muqatil bin Hayyan yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sampai 3 kali, maka kata Imam Al-Alusi famithu hadza la yaltafitu ilaihi. Riwayat ini tidak perlu dihiraukan. Artinya ini riwayat yang tidak benar, ya. Riwayat yang tidak sahih, wala ya'ulu indal muhadditsina alaihi, di mana para ahli hadis tidak mempedulikannya. Wa in urida biha ghairuha fal yubayyin wal yathbut sihhatahu wa anna bidzalika. Tapi kalau yang dimaksud orang Syiah itu bukan riwayat Baihaqi ini, tapi mungkin ada riwayat yang lain, maka Imam Al-Alusi menantang, ya, mana riwayatnya dan mana kesahihannya. Jadi intinya beliau membantah pandangan orang-orang Syiah yang menganggap sahabat itu lebih mendahulukan dunia daripada akhirat, ya. Kalaupun ayat itu turun dan itu memang ya dalam Al-Quran disebutkan, itu pun dalam konteks cuma sekali itu saja, ya, terjadi hanya dalam satu kasus itu saja, dan itu pun di awal-awal saat syariat sholat Jumat baru dilakukan dan dalam kondisi Madinah yang saat itu dalam kondisi kelaparan, harga yang tinggi. Tapi untuk yang berikutnya, maka sahabat kemudian mengikuti nasihat Allah dan akhirnya fokus kepada ibadah. Nah, itu seperti itu kesimpulan dari Imam Al-Alusi. Wabil jumlah at-ta'nu bi jami'il sahabah lihadil qissah allati kanat min ba'dihim fi awali amrihim wa qad aqibaha minhu ibadat la tusah safahun zahiru wa jahlun wafir. Maka tuduhan-tuduhan kepada sahabat bahwa sahabat itu lebih mendahulukan dunia daripada akhirat menggunakan ayat ini, ya, dan padahal syariat Islam sangat banyak turun kepada sahabat di Madinah, bukan hanya sholat Jumat. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang safah zahir, ya, tuduhan-tuduhan yang datang dari orang yang tidak paham Islam, tuduhan yang bodoh. Safah itu jahil murakkab, ya, bahkan tuduhan yang didasarkan kepada ketiadatahuan terhadap riwayat-riwayat tentang sahabat itu. Nah, jadi maksudnya ini, ya, kata-kata ini terdapat di dalam tafsir Al-Alusi menunjukkan bahwa beliau juga mengecam pandangan Syiah, ya, yang mendegradasi atau yang meletakkan penisbatan hal-hal yang buruk kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sikap Al-Alusi terhadap Mu'tazilah dan Syiah di dalam tafsirnya. Intinya ini contoh bahwa tafsir ahli sunnah pun berada isinya juga termasuk di dalamnya bantahan-bantahan dalam persoalan akidah, ya, ada corak-corak akidah yang itu dalam rangka untuk menguatkan akidah ahli sunnah dan membantah secara khusus akidah firaq dhalah dari golongan yang menyelisihi paham ahli sunnah wal jamaah. Baik, ya akhwat, ini sekali lagi kalian cukupkan saja, nanti murojaah lagi, ya, 4 penafsiran atau 4 tafsir ahli sunnah yang memang secara khusus Syekh Az-Zahabi menyebutkan pandangan mereka terkait dengan masalah akidah, ya, dalam tafsir Al-Tabari, dalam tafsir Ar-Razi, kemudian yang ketiga dalam tafsir An-Naisaburi, dan yang keempat dalam tafsir Al-Alusi, ya. Dan dari 4 tafsir ini satunya adalah tafsir Bima'thur, yaitu Tabari, dan 3-nya adalah tafsir Bir-Ra'yi.